Hai hai hai, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mulyana, praktisi di bidang tata boga dan instruktur pelatihan Bakery and Pastry di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri Disnaker Trans Jawa Barat. Nah, sekarang kita langsung kepada langkah untuk pelaksanaan pembuatan Danish Pastry. Yang pertama, kita akan membuat salah satu produk olahan Danish Pastry, yaitu satu, croissant, dan yang kedua, Danish raisin. Langkah pertama adalah siapkan bahan-bahannya sebagai berikut. Ada tepung protein tinggi sebanyak 1000 gram atau 1 kilo. Ada juga ragi atau bahan pengembang sebanyak 17 gram. Selanjutnya ada susu bubuk 55 gram. Ada juga gula sebanyak 110 gram. Lalu tambahkan garam sebanyak 20 gram dan air sebanyak 600 ml. Lalu yang terakhir, butter laminasi 200 gram. Perlu diketahui bahwa croissant dan Danish raisin ini adalah produk yang berbeda tetapi menggunakan bahan yang sama. Perbedaannya adalah untuk produk croissant adalah dari segi bentuk. Dan untuk Danish raisin adalah perbedaannya dari isiannya. Untuk langkah selanjutnya dalam proses pembuatan croissant dan Danish raisin adalah yang pertama, butter laminasi kita pipihkan terlebih dahulu seperti ini, seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Butter laminasi ini adalah berbeda dengan mentega lainnya karena kandungan dalam butter laminasi ini adalah kandungan garam yang rendah. Lalu proses selanjutnya adalah kita campurkan semua bahan ke dalam whisking bowl. Garam tidak perlu disatukan dengan bahan lainnya. Selanjutnya kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Kita satukan. Untuk produk croissant dan Danish raisin ini tidak perlu sampai kalis, tidak perlu sampai membentuk jaringan gluten. 3/4 saja. Hingga tepungnya tidak kelihatan. Setelah bahan tercampur semua dan tepungnya tidak terlihat, kita masukkan bahan yang terakhir yaitu garam. Kita aduk kembali. Dan untuk bahan croissant dan Danish raisin ini tidak perlu hingga kalis, cukup 3/4 saja. Setelah semua bahan masuk, terus diaduk, tidak perlu sampai kalis, hanya 3/4 kali saja. Ini sudah cukup. Kita tes perbedaan kalis dan 3/4 kalis. Jikalau kalis, pada saat ditipiskan seperti ini, itu tidak akan sobek. Tetapi jikalau 3/4 kalis atau belum kalis, itu pasti akan sobek. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup untuk adonan croissant dan Danish raisinnya. Kita campur kembali. Kita aduk sebentar. Kita bulat-bulatkan. Agar semakin padat.
Adonan ini kita istirahatkan kurang lebih 2-3 jam di dalam lemari pendingin. Sebelumnya kita masukkan ke dalam plastik agar adonan tidak kering pada saat berada di lemari pendingin. Lalu kita masukkan adonan ini ke dalam lemari pendingin. Sebelum kita ambil yang dari lemari pendingin, terlebih dahulu kita taburi meja kerja kita dengan tepung agar adonan tidak lengket. Selanjutnya saya akan mengambil adonan yang sudah kita resting time selama 2 jam. Adonannya sudah sedikit mengembang dan kita buka. Bisa ditambahkan tepung sedikit demi sedikit agar tidak lengket. Untuk adonannya sudah kita simpan di atas meja. Kita rapikan kembali, kita pipih-pipihkan cukup dengan tangan saja dulu. Lalu kita ambil butter laminasi yang sudah kita persiapkan tadi dan sudah kita pipihkan. Selanjutnya kita akan melakukan pengerolan atau penggilingan menggunakan rolling pin berbahan kayu. Rolling pin berbahan kayu fungsinya adalah untuk mengerol atau memipihkan, menipiskan adonan. Kita roll adonannya seperti ini, kita berbentuk panjang. Yang tidak mempunyai di rumah seperti ini bisa menggunakan bahan botol atau berbahan kaca ya, atau juga bisa dengan menggunakan yang berbahan besi. Apabila lengket, tinggal ditambahkan tepung sedikit demi sedikit. Seperti ini, kita rapikan kembali pinggirannya. Lalu kita masukkan butter laminasinya. Lalu kita lipat. Nah, kita lipat. Kita tambahkan tepung kembali. Agar tidak lengket. Lalu kita roll kembali. Pada saat mengerol atau menggiling, pastikan yang digiling adalah pada bagian ini, tidak menggiling pada bagian ini. Untuk arahnya, kita giling kembali seperti ini, pelan-pelan saja, jangan terlalu ditekan, karena kalau ditekan nanti butter laminasinya bisa bocor dan keluar dari adonan. Lalu kita lipat kembali dengan lipatan single atau lipatan tunggal. Lalu kita roll kembali. Nah, lakukan terus pelan-pelan. Jangan ditekan-tekan, jangan dipaksakan agar butternya tidak keluar dan tidak bocor. Lakukan terus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, setelah seperti ini, kita lipat kembali dengan lipatan single atau tunggal.
Kalau sudah 2 kali kita roll dengan lipatan singal, setelah itu kita lakukan resting time dulu sebelum kita untuk dibentuk ya. Untuk adonan dibentuk kita lakukan resting time selama kurang lebih 1 jam. Sebelum kita bentuk untuk adonan ini, kita lakukan resting time terlebih dahulu atau istirahatkan terlebih dahulu di dalam lemari pendingin kurang lebih 1 jam. Jangan lupa menggunakan plastik agar adonannya tidak kering. Setelah 1 jam kita resting time atau kita istirahatkan di lemari pendingin, bentuknya adalah seperti ini. Bisa kita lihat dari sisinya sudah terlihat lapisan-lapisan. Ada lapisan adonan, ada lapisan butternya, sudah kelihatan. Setelah ini baru kita bisa melakukan pembentukan untuk produk croissant dan Danish raisin. Sebelum kita giling dengan rolling pin, kita sudah persiapkan terlebih dahulu untuk isiannya. Di antaranya ada cinnamon powder atau kayu manis, ada raisin atau kismis, dan bahan selanjutnya adalah fly instan. Tinggal kita campurkan dengan air sedikit saja hingga menggumpal. Kita aduk hingga menggumpal. Nah, seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita ke tahap berikutnya, penggilingan adonan untuk bisa dibentuk. Bisa ditambahkan tepung sedikit demi sedikit agar tidak lengket seperti ini. Baru kita roll kembali. Yang sudah kita roll dan sudah siap kita bentuk. Nah, seperti ini ya adonan yang sudah kita giling dan untuk siap kita bentuk. Langkah selanjutnya adalah kita rapikan dulu pinggirannya dengan menggunakan pisau. Untuk adonannya nanti kita bagi 2. Yang pertama kita gunakan untuk croissant dan pada bagian selanjutnya untuk Danish raisin. Kita ambilkan penggaris, kita ambil 20 cm untuk croissant. Lalu kita bagi 2. Ini bagian untuk croissant dan ini adalah bagian untuk Danish raisin. Untuk croissant kita ukur 10 cm dari bawah seperti ini. Kita tandain. Lalu kita akan potong memiring agar terbentuk segitiga. Kita sisihkan. Berbentuk miring. Lalu kita akan potong bagi 2 sehingga membentuk segitiga.
Selanjutnya kita akan mulai bentuk untuk croissant. Kita bentuk. Untuk croissant ini sekarang lagi viral ya. Untuk croffle. Nah, seperti ini bahan dasarnya. Jangan lupa ujungnya kita pipihkan agar tidak terbuka pada saat dibakar. Lakukan kembali. Pipihkan ujung atasnya. Untuk bagian yang atas tadi, kita gunakan untuk Danish raisin. Pertama, kita pipihkan dulu ujungnya. Seperti ini. Lalu kita tambahkan fly instan tadi. Kita menggunakan palet untuk meratakannya. Lalu kita tambahkan raisin atau kismis. Kismis bisa diganti dengan menggunakan kurma, bisa menggunakan sukade atau mix fruit ya. Seperti ini, sudah cukup. Lalu kita taburi dengan cinnamon powder atau bubuk kayu manis. Lalu kita gulung dari atas. Seperti ini, kita gulung terus. Jangan lupa bagian bawahnya kita pipihkan agar pada saat dibakar nanti tidak terbuka. Setelah itu baru kita rapikan ujungnya. Nah, jadi rapi. Lalu kita bagi menjadi 4. Setelah ini kita siapkan baking tray untuk proses proofing sebelum kita melakukan pembakaran. Sudah kita siapkan baking tray atau loyangnya. Kita simpan croissantnya seperti ini dan juga Danish raisinnya seperti ini. Lalu tahap selanjutnya adalah kita proofing, proses pengembangan untuk croissant dan Danish raisinnya. Kita juga menggunakan lap yang sudah basah, gunanya agar adonan pada saat proofing atau pada saat proses pengembangan tidak kering. Setelah 30 menit kita proses pengembangan atau proofing, hasilnya adalah sebesar ini. Untuk proses selanjutnya, kita poles dengan menggunakan telur, seperti ini. Poles hingga rata, untuk croissant bagian atasnya saja cukup. Dan juga Danish raisinnya kita poles, atas beserta sampingnya. Kita lanjut ke proses pembanggangan. Kita sudah setting suhu di angka 180 derajat untuk suhu atas dan bawah. Kita setting waktu 15 menit. Alarm sudah berbunyi, itu tandanya croissant dan Danish raisin kita sudah matang.
Tada! Croissant dan Danish Raisinnya ala Skoper Cinta. Mwah! Selamat mencoba. Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata boga, yaitu pelatihan Bakery and Pastry, dilakukan melalui video tutorial ini. Saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo, kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini? Ayo, sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini. Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik? Dan sebutkan alasannya. Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat? Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya? Sebagai tindak lanjut pembelajaran. Selamat mencoba! Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu pada materi pembelajaran selanjutnya. Dadah!